Apa jadinya kalau kamu dan teman-teman sekelasmu dikasih kekuatan super, tapi kamu sendiri malah dapatnya kekuatan yang paling lemah? Nah, itu cerita dari anime berjudul Asure wa Kuno Jouta Ichi Skill Desaigyo ni Nata Oreka Sobete wo Jurin Surumade. Panjang banget, pakai bahasa Jepang lagi. Judul ini kalau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Failure Frame. I became the strongest and annihilated everything with low level spell. Kalau salah baca atau kurang jelas ya mohon maaf. Biasa makan jengkol suruh ngomong Inggris ya begini jadinya. Cerita diawali dengan satu rombongan murid SMA sedang berpergian pakai bis pariwisata. Mereka sedang menikmati perjalanan yang santai diiringi lagu madu dan racun. Engkau yang cantik, engkau yang manis. Tiba-tiba saja sebuah sinar mengenai bis itu. Dan tiba-tiba juga semua penumpang bis tiba di suatu tempat yang asing. Di situ ada seorang wanita cantik bermata emas, memakai pakaian aneh, tapi menyenangkan mata para pria. Wanita itu menyebut dirinya Sang Dewi, dan memanggil rombongan itu sebagai para pahlawan yang akan mengalahkan kekuatan kegelapan. Dunia yang mereka datangi disebut Alion, dan wanita itu adalah Dewi Vicious. Alion membutuhkan para pahlawan dari dunia lain, sedangkan para murid itu membutuhkan bagian tubuh dari Sang Raja Kegelapan sebagai ritual untuk bisa kembali ke dunia manusia. Awalnya para murid tidak percaya, tapi Sang Dewi mendemokan sebuah jurus yang bisa membakar satu binatang buas yang sangat besar ukurannya sampai jadi debu. Bikin semua bengong dan percaya kalau mereka benar-benar sudah ada di dunia berbeda. Ada murid cewek bernama Suko Ayaka maju dan nanya bagaimana mereka melawan kerajaan iblis, padahal mereka cuma manusia biasa. Dewi Vicious menjawab, bersamaan dengan munculnya mereka di sini, berarti mereka juga sudah dianugerahi kekuatan. Lalu Sang Dewi membawakan sebuah bola kristal untuk mengetahui level kekuatan dari setiap orang yang ada. Satu persatu murid bergantian menyentuh bola kristal itu yang akan memancarkan cahaya berbeda tergantung kekuatan yang dimiliki. Ada 3 murid dengan kekuatan kelas S alias spesial, yaitu Kirihara, Ayaka, dan satu cewek lain. Sampai akhirnya pada giliran Mimori Touka, yang mana bola kristal itu jadi berwarna ungu dan cahayanya redup. Touka bingung tak mengerti karena Sang Dewi tidak memberikan penjelasan atau reaksi apapun. Seperti saat dengan teman-temannya yang lain. Barulah setelah selesai semuanya, Mimori Touka dibawa ke lantai bawah dan Dewi Vicious ngomong kalau kekuatan Touka ini kelas E alias yang terendah. Dan menurutnya, pahlawan dengan kekuatan lemah justru akan mengganggu para pahlawan lain. Makanya, Dewi Vicious akan mengirim Touka ke reruntuhan. Sambil bilang, kalau Touka bisa keluar dari reruntuhan itu, dia akan diterima dalam rombongan pahlawan ini. Meskipun faktanya, belum pernah ada satupun yang selamat dari reruntuhan tersebut. Touka jadi kesal dan marah mendengarnya. Apalagi pas melihat semua temannya tidak ada yang mengasihaninya ataupun membela. Bahkan mereka biasa saja Touka diperlakukan begitu. Karena memang di kesehariannya Touka ini udah kayak udara, ada tapi tak pernah terlihat di mata teman-temannya. Cuma satu murid yang berusaha mendapat keputusan Dewi Vicious, yaitu Ayaka, tapi langsung dibuat pingsan. Touka yang marah coba menyerang Sang Dewi dengan kekuatannya, tapi dengan mudah dimentalkan. Semua kekuatan kalian tidak ngefek buatku, kata Dewi Vicious. Dan akhirnya Touka pasrah terima nasib saat melihat segel mantra di bawah kakinya tiba-tiba menyala. Di situ juga Touka mengingat kenangan masa kecil di mana ibu dan ayah tirinya yang sering menyiksanya. Kemarahan Touka memuncak dan mengancam jika dia bisa kembali, Touka akan membalas perlakuan si Dewi kejam tersebut. Di dalam reruntuhan yang gelap, Touka cuma dibekali sebuah tas kecil yang bisa bersinar saat dialiri mana atau energi sihir. Tiba-tiba dia diserang sama monster besar, membuat Touka harus melarikan diri agar bisa selamat. Monster itu punya tanduk rusa dan berkepala sapi. Touka yang terdesak akhirnya menggunakan kemampuan, yaitu membuat si monster jadi kaku tak bisa bergerak.
Toka sendiri bingung kemampuan yang dibilang rendah itu bisa bekerja pada monster tersebut. Kembali Toka berlari menjauh, tapi dia malah kembali ketemu monster lain berbadan kayak semut dengan kepala ayam. Sekali lagi Toka menggunakan paralize ke monster itu. Toka juga mencoba skill lain yaitu poison yang bisa meracuni target. Namun indikator menunjukkan kalau MP atau mana powernya sudah nol. Toka berpikir dia tidak bisa lagi memakai skillnya tersebut kecuali menunggu reset. Pas Toka sedang kelelahan, malah muncul monster sapi tadi. Sepertinya efek paralisis sebelumnya sudah lepas. Toka hampir pasrah, tapi mengingat trauma masa kecil dan perlakuan jahat teman-temannya, dia menemukan kembali semangat kemarahan untuk bisa bertahan hidup dan balas dendam. Saat Toka memaksakan menggunakan skill meski MP-nya habis, justru malah membuat level kemampuannya meningkat dan jumlah MP di reset kembali. Akhirnya para monster itu tidak lagi jadi menakutkan, justru jadi bahan buat Toka untuk meningkatkan level kemampuannya. Toka yang saat itu merasa lapar coba menyembelih para monster, tapi kulitnya terlalu keras. Satu-satunya yang bisa diambil cuma bola mata, tapi itu rasanya juga tidak enak. Pas Toka tergeletak lemas, tahu-tahu tas kecilnya mengeluarkan sinar ungu. Pemuda itu jadi panik, mengira ada sesuatu yang buruk. Tak disangka, justru tas itu ngeluarin sebungkus keripik dan sebotol Coca-Cola. Tak diketahui sudah berapa lama Toka di reruntuhan, karena dia tidak bisa melihat cahaya matahari. Namun sepanjang waktu itu, dia gunakan buat mengalahkan banyak monster aneh yang semakin bermunculan. Dan sekarang levelnya sudah mencapai 665. Meski begitu, ada rasa bersalah dalam hati Toka karena sudah membantai para monster ini. Namun mengingat semua kekejaman yang pernah dia rasakan, Toka tidak mau lagi diam saja menerima takdir kejamnya. Dan saat monster terakhir roboh, Toka sudah mencapai level 957 dengan MP yang awalnya cuma satuan saja, sekarang sudah jadi 30 ribuan. Toka lanjut menelusuri reruntuhan dan menemukan sebuah ruangan. Setelah dialiri mana, pintu itu terbuka dan Toka menemukan kerangka dari 2 jenazah. Di samping kerangka itu, Toka juga menemukan satu tas penuh berisi permata biru. Karena kedua kerangka itu sudah tidak memerlukannya lagi, maka Toka mutusin buat membawa serta tas isi permata barusan. Toka terus berjalan menelusuri ruangan-ruangan lain dan sampai ke ruangan ke-25. Di situ Toka menemukan kerangka bertudung dan juga selembar surat yang menjelaskan kalau nama si kerangka ini dulunya adalah Anglin Batrat, seorang ilmuwan yang dijuluki sang pahlawan kegelapan. Di dalam surat itu juga diceritakan kalau Anglin dibuang ke reruntuhan karena dianggap tidak berguna lagi oleh si Dewi Vicious. Toka memeriksa kantong di sebelah kerangka Anglin dan mendapatkan satu buku tebal berisi panduan untuk meracik obat dan juga perlengkapan sihir. Ada juga satu gulungan kain dengan secari kertas bertuliskan sihir terlarang. Namun Toka tidak bisa membaca tulisan tersebut. Mungkin karena itu sihir yang berbahaya, jadi ditulis pakai alfabet asing yang tidak sembarang orang bisa mengerti. Toka kembali lanjut berjalan sambil mengalahkan monster yang kebetulan dia temui. Kini levelnya sudah naik jadi 1229. Dan di ujung lorong, dia menemukan sebuah gerbang yang diyakini sebagai jalan keluar. Tapi di gerbang itu ada semacam artefak berbentuk topeng dengan mulut menganga. Toka merasa kalau dia harus meletakkan sesuatu di mulut itu agar gerbangnya terbuka. Toka berkeliling di sekitar situ dan menemukan ada satu monster berbentuk seperti kepala boneka besar dengan mata terpejam. Di dahinya tertempel bola kristal yang seukuran celah di artefak gerbang tadi. Toka coba menyerang, tapi monster kepala boneka yang disebut pemakan jiwa itu bisa menembakkan sinar lebih cepat. Lalu monster itu maju perlahan dan memuntahkan cairan ungu dari mulutnya, yang mana cairan itu membentuk sosok-sosok mirip manusia. Toka tahu itu adalah para korban yang dilahap oleh si pemakan jiwa. Pemuda itu gemetar,
tangan kirinya terangkat, tapi dia tidak bisa, atau lebih tepatnya tidak sampai hati mengeluarkan skillnya untuk mengalahkan sosok itu karena berwujud manusia. Si pemakan jiwa terlihat tersenyum dan kembali muntah buat memunculkan lebih banyak sosok korbannya. Toka berlutut ketakutan. Si pemakan jiwa sudah berada di depannya, tersenyum sadis dan melotot. Namun tak terduga, tahu-tahu terdengar. Paralyze. Monster besar dan sosok tadi langsung kaku. Rupanya itu bagian dari siasat Toka, pura-pura ketakutan agar si pemakan jiwa tidak menembakkan sinar yang mematikan. Toka tahu kalau si pemakan jiwa akan menikmati ketakutan para calon korbannya. Di sisi lain, target harus berada di hadapan telapak tangan Toka agar skillnya bisa kena dengan tepat. Ini wajah Toka yang tadi gemetar ketakutan berubah jadi tersenyum licik penuh kemenangan. Monster pemakan jiwa ambruk dengan mata melotot dan mengeluarkan darah. Toka bilang barang siapa berusaha melawan efek paralysis akan mendapatkan damage tambahan. Lalu Toka ngasih serangan penutup dengan skill poison dan membunuh si pemakan jiwa. Begitu monster itu tewas, muncul jiwa-jiwa para korban yang berterima kasih pada Toka karena sudah membebaskan mereka. Para jiwa itu juga minta bantuan Toka untuk mengalahkan Dewi Vicious. Setelahnya, Toka melepas bola kristal yang ada di dahi si pemakan jiwa, membawa ke gerbang dan bergumam sendiri akan membalas Dewi Vicious atas kekejamannya. Dan begitu bola kristal tertempel di artefak, gerbang batu itu pun perlahan terbuka lebar. Kembali ke beberapa hari sebelumnya, ternyata para pahlawan batu alias teman-teman Toka juga sedang berusaha meningkatkan level XP-nya dengan memburu monster-monster hutan. Di situ ada cewek bernama Asaki, pahlawan kelas B, sedang memaksa cewek lain bernama Kashima buat bergabung ke kelompoknya. Sambil terus mengoceh kalau mereka harus bersaing dengan para pahlawan lain. Tangan kiri Asaki nyelonong ke opainya Kashima yang terlihat besar dan kenyal. Dengan ancaman akan dijauhi dan dibuang seperti Toka, akhirnya Kashima membunuh monster kecil yang dibawa ke depannya itu. Kashima menangis sedih karena sudah melakukan sesuatu yang dirasa sangat kejam. Sementara di dalam kastil, Ayaka Sugo menemui Dewi Vicious dan kembali memprotes ujian yang diberikan pada teman-temannya dalam membantai para monster. Dan yang tidak mampu akan diperlakukan seperti Toka Mimori. Ayaka yang sadar kalau kemampuannya sebagai kelas S sangat diminati sama Dewi Vicious, akhirnya ngasih penawaran kalau dia mau menurut perintah si Dewi, asalkan wanita itu tidak akan membuang teman-temannya yang dianggap gagal dalam ujian membunuh monster. Sementara itu, Toka yang sudah keluar dari reruntuhan sekarang sedang mencoba perkembangan skillnya. Gimana? Dia kini bisa mengontrol antara lain menarget siapa yang kena, siapa yang bisa dilepaskan dari skill, bahkan memilih bagian mana dari target yang terkena skillnya Toka. Lalu saat dia berjalan lagi, malah ketemu sekumpulan slime, yaitu malah berwujud bola jeli kenyal. Di situ terlihat slime yang paling kecil sedang dibully sama slime-slime lain yang lebih besar. Toka memparalys para slime itu, lalu membebaskannya kecuali slime terkecil yang tadi dibully. Toka menyuruh pergi para slime lain tersebut. Dia lalu menasihati si kecil itu akan tetap kuat saat diperlakukan tidak baik. Toka lalu melepaskan paralysnya dan berjalan pergi. Tapi slime kecil tadi malah terus mengikutinya. Toka tidak keberatan. Setidaknya dia jadi punya teman perjalanan. Meski berwujud slime, dia lalu menamainya Pigimaru. Sedangkan di dalam hutan kegelapan, ada satu gadis bertudung sedang berlarian seperti sedang kabur. Tak jauh di belakangnya ada pemburu yang disebut White Walker yang terdiri dari 4 orang. Pedang Dewa Maggot Platin, Iblis Aneh Asura, Tekanan Super Geo Blasingai, dan Taring Saras Vainbeard. Keempatnya tertawa mengejek si gadis. Mereka sengaja tidak langsung mengejar dengan cepat karena ingin membuat si gadis itu merasa bisa selamat dari White Walker. Dan benar saja, tak berapa lama para pemburu itu sudah mengepung seseorang, tapi ternyata bukan yang mereka cari.
mereka justru ketemu seorang pemuda yang tak lain adalah Touka Mimori. Meski bukan buruan yang mereka cari, tapi salah satunya coba membunuh Touka. Hal itu membuat si pemuda menggunakan skill paralyze buat melumpuhkan 4 orang asing di depannya ini. Di sini jiwa kejam Touka kembali muncul. Mengetahui keempatnya punya niat jahat, tanpa ragu-ragu Touka mengeluarkan skill poisonnya. Poison. Touka melangkah tanpa merasa bersalah karena tahu 4 orang ini adalah para penjahat kejam yang tadi berniat menculik seorang gadis buat dijadikan bahan ewe-ewe. Touka juga merasakan keberadaan 1 orang lagi. Si gadis yang tadi kelelahan dan merasa akan segera terkejar sama White Walker akhirnya berhenti dan mengeluarkan pedang, lalu bersiap memberikan perlawanan. Dia merasakan sesuatu dan segera menyabetkan senjata di tangannya, tapi hanya mengenai angin. Sedang Touka sudah bergerak di belakang si gadis dan segera pemuda itu merasa kalau gadis ini tidak punya niat membunuh kayak keempat orang sebelumnya. Jadi dia membebaskan paralyze-nya cuma pada bagian mulut si gadis saja agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Mengetahui kalau pemuda asing ini sudah membunuh keempat pemburunya, si gadis merasa berhutang budi dan bersedia menjawab apapun pertanyaan dari Touka. Dan pertanyaan pertamanya adalah, kamu sudah punya pacar? bukan, banyak pertanyaan yang ditanyakan. Salah satunya tentang posisi mereka sekarang. Di situ diketahui kalau Touka berada di bagian selatan hutan kegelapan, wilayah dari kerajaan Ursa, bukan wilayah Alion, tempatnya Dewi Vicious. Lalu Touka menunjukkan secari kertas berisi sihir terlarang dari ilmuwan angling dan bertanya apa si gadis ini bisa membacanya. Dia menjawab tidak bisa. Meski begitu, dia tahu siapa yang dirasa bisa. Seorang penyihir yang katanya sedang mengasingkan diri di sebuah wilayah bernama Zona Iblis Emas. Pembicaraan selesai. Touka ngomong dia akan pergi duluan dan paralysis di tubuh si gadis akan hilang sebentar lagi. Di perjalanan, Touka ngomong agar Slam memperhatikan bagian belakang. Berjaga-jaga, siapa tahu si gadis tadi memutuskan buat menyerang mereka. Tak berapa lama, Touka sampai di gerbang sebuah kota dan malah dapat info kalau di kota bernama Mills ini akan diadakan pencarian artefak kuno dan banyak tentara bayaran akan datang mengikuti pencarian itu. Touka lalu nyari penginapan buat dirinya dengan berbekas kantong koin yang diambil dari White Walker. Besoknya, ternyata memang ada banyak sekali tentara bayaran yang akan mengikuti pencarian artefak cangkir mata naga, di mana Raja Marquez menjanjikan imbalan 300 koin emas sebagai hadiahnya. Sebenarnya Touka tidak mengincar hadiah itu, tapi dia membutuhkan tepung tulang Skeleton King yang kebetulan monster itu berada di dalam reruntuhan kota Mills, tempat pencarian artefak. Lagi antri pendaftaran peserta CPNS. Bukan pendaftaran peserta pencarian, malah ada seorang pria yang sedang menggoda sosok bertudung yang dia pikir adalah Silas Astrain, mantan pemimpin klan Ksatria Suci. Silas Astrain adalah sosok elf dari kerajaan Nea. Tapi saat pria bernama Doro Genti itu secara kurang ajar membuka paksa tudung baju orang di depannya ini, dia malah jadi malu melihat wajah seorang gadis dengan bentuk telinga normal. Itu membuktikan gadis tersebut bukanlah elf, karena tidak punya telinga yang runcing. Namaku Miss Balukas, bukan Silas Astrain. Doro Genti kabur menahan rasa malu dan marah. Padahal dia yang kurang ajar, tapi malah korbannya yang disalahi. Touka agak kaget waktu tahu kalau Miss Balukas ternyata adalah cewek yang pernah dia temui di hutan. Begitu selesai daftar, Touka lewat di depan Miss dan langsung disapa. Akhirnya mereka ngobrol dan berkenalan. Tapi Touka nggak pakai nama asli. Dia ngenalin diri sebagai Hati Skull. Setelahnya, Touka minta tolong ke Miss buat nemenin dia keliling kota, cari beberapa barang yang dia butuhin. Soalnya dia benar-benar nggak ngerti apa-apa tentang kota Mills ini. Touka janji bakal ngasih upah, dan gadis bernama Miss itu langsung setuju tanpa pikir panjang. Esok pun tiba. Saat pencarian artefak cawan mata naga, di dalam reruntuhan, beberapa pemburu lari ketakutan sambil berteriak monster sapi. Tapi begitu Touka melihat monster yang datang seperti versi kecil atau versi lightnya dari monster-monster yang sudah
dia kalahkan di reruntuhan pembuangan sebelumnya. Jadi di sini Toka dengan gampang mengalahkan monster-monster kecil tersebut sampai jauh ke bawah. Toka merasa lelah. Dia lalu membuka sebuah ruangan dan rebahan untuk istirahat. Selama 3 jam, Toka terlelap dengan Pikimaru yang setia menemani. Baru Toka keluar ruangan, dia malah ketemu beberapa pemburu dari kelompok Sabertooth. Kelompok itu memperingatkan kalau sedang terjadi fenomena aneh. Semua monster di reruntuhan ini mati terbunuh tanpa ada luka sabetan pedang ataupun panah. Sabertooth mengajak Toka kembali ke atas dulu karena dirasa fenomena ini berbahaya. Tapi jelas Toka menolak dan lanjut jalan. Karena fenomena yang dibicarakan itu adalah kemampuannya membantai semua monster dengan skill poisonnya. Akhirnya Toka sampai di lantai dasar reruntuhan. Di sana dia melihat cawan mata naga tergeletak di atas meja. Tepat di dekat patung monster besar bersayap. Tapi Toka nggak langsung asal ambil. Dia justru curiga. Perasaannya bilang kalau patung itu bakalan hidup dan menyerang begitu dia menyentuh cawan tersebut. Tanpa buang waktu, Toka langsung melepas skill paralyze ditambah poison. Dan benar saja patung itu berubah jadi monster beneran. Mengerang kesakitan sambil mengeluarkan darah lalu ambruk tak lama kemudian. Baru saja Toka megang cawan mata naga, gadis bernama Miss itu muncul. Tadinya dia mengira dialah yang bakal sampai duluan. Tapi malah terkejut waktu Toka nyodorin cawan itu ke dirinya. Toka ngomong kalau tujuannya bukan buat nyari artefak ini. Dia lalu memeriksa area sekitar dan tiba-tiba ada sebuah batu yang bergeser, membuka jalan ke lorong tersembunyi. Miss lagi-lagi kaget. Dia pikir lantai tempat cawan itu berada adalah yang paling bawah. Tapi ternyata masih ada lorong lagi menuju lebih dalam. Sebagai ucapan terima kasih karena sudah dikasih cawan mata naga, Miss maksa ikut Toka ke bawah. Tapi pemuda itu memperingatkan, dia nggak bisa janji bakal jagain Miss kalau situasinya berbahaya. Bahkan dia ngomong kalau memang itu satu-satunya cara buat selamat, dia nggak bakal ragu ninggalin Miss sendirian di bawah. Tapi gadis cantik itu cuma mengangguk mantap dan ngomong dia nggak masalah. Akhirnya mereka pun melangkah bersama. Tapi sebelum menyusuri lorong menuju kedalaman yang belum mereka tahu akan seberbahaya apa, Toka menyuruh Miss buat istirahat dulu karena si gadis terlihat pucat dan lemas. Melihat Miss yang susah tidur gara-gara kepikiran utang pay later, Toka akhirnya pakai skill sleep biar gadis itu bisa beristirahat dengan tenang. Ajaibnya, saat Miss tertidur, wujudnya berubah. Kulitnya jadi lebih putih dan telinganya memanjang, tampak runcing. Sepertinya benar, dia bukan manusia biasa. Dugaan Doro Genti soal Miss adalah Ceres Astrid ternyata benar adanya. Beberapa saat kemudian Miss terbangun dan kaget sendiri karena ternyata dia sempat tertidur. Tapi pas bangun penampilannya langsung kembali seperti manusia biasa lagi. Di sebelahnya Toka pura-pura ikut baru bangun juga, seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Mereka berdua baru saja mau lanjut jalan. Tiba-tiba Toka ngerasa ada sesuatu yang mendekat dengan cepat. Refleks, dia langsung narik Miss menjauh. Benar saja, tembok di ruangan itu hancur diterobos monster raksasa, Skeleton King. Monster itulah target utama yang sedang diburu sama Toka. Miss langsung bicara, bilang kalau kekuatan Skeleton King ini udah bikin ciut nyali banyak memburu. Bahkan kelompok Sabertooth pun takut menghadapinya. Dengan cepat, Miss mengunus pedang dan memperingatkan Toka untuk pergi kalau dia merasa nggak sanggup melawan monster ini. Tapi Toka malah angkat tangannya dan mengeluarkan skill paralyze. Dalam sekejap, Skeleton King membeku di tempat. Langsung disusul dengan skill poison. Dan monster itu pun roboh, tumbang, tanpa sempat melawan. Toka lalu mencungkil sesuatu dari tubuh Skeleton King dan bilang, ini yang aku cari. Baru mereka mau pergi, Pikimaru menuju ke arah sebuah benda. Ternyata itu bungkusan misterius dengan aura sihir. Dan di dalamnya ada sebutir telur besar. Tak lama setelah itu, Miss menyerahkan cawan mata naga. Dan akhirnya dijanjikan bakal dapat hadiahnya
besok hari. Toka pun mengundang Miss buat datang ke kamar penginapannya malam itu. Tenang, cuma buat ngobrol, nggak ada maksud aneh-aneh. Di sana Toka mengungkap niatnya. Dia ingin minta bantuan Miss untuk menemaninya pergi ke zona iblis emas, di mana ada penyihir terlarang berada. Saat itu juga Toka memanggil nama Seras, dan tanpa sadar Miss langsung bereaksi terhadap panggilan itu. ところで一ついいかセラス。はい、なんでしょう。 Akhirnya Seras percaya sama Toka dan menunjukkan wujud aslinya. Sebagai gantinya, si pemuda itu juga mengungkapkan nama asli. Toka ngeluarin sesuatu dari kantongnya, sebongkah permata biru yang berkilau indah. Seras langsung melotot, kaget bukan main. Itu batu naga biru kan? Serunya. Toka cuma senyum santai. Ya, aku nemu di reruntuhan pembuangan kemarin. Kenapa? Seras menatap batu itu serius. Permata ini langka, lebih berharga dari cawan mata naga yang aku dapat kemarin. Seras buru-buru nyodorin kembali permata itu. Tapi Toka menolak. Itu untukmu, katanya ringan. Sebagai bayaran karena sudah mau ikut aku ke zona iblis emas. Seras sempat diam, matanya berkaca-kaca. Tapi sebelum suasana jadi melo, Toka buru-buru nambahin. Oh iya, di depan umum tetap pakai nama samaran ya. Setelah ngobrol santai dan beresin rencana, Seras pun pamit mandi sebelum tidur. 先ほど Ya memang gak penting sih, tapi siapa tahu ada dari kalian yang suka detail kayak gini. Besok paginya mereka sarapan bareng di penginapan. Di tengah suapan roti dan sup hangat, Toka bertanya, apa yang kau tahu soal sihir terlarang? Seras mengangguk pelan. Sihir terlarang itu sebenarnya sihir kuno. Konon, yang pertama kali menyebutnya terlarang adalah Dewi Vicious. Sihir itu dianggap terlalu berbahaya dan bisa mengganggu keseimbangan dunia. Siangnya Seras pamit ketemu Raja Marquez buat ngambil hadiah. Tapi sudah lama berlalu, dia nggak balik-balik. Toka mulai gelisah, apalagi pas dengar bisik-bisik orang di jalan. Katanya identitas Seras terbongkar. Terdengar juga kalau gadis itu lari ke hutan gelap, dikejar sama penunggang naga hitam. Tanpa pikir panjang, Toka langsung bergegas. Di tengah hutan, Seras memang lagi dikejar 3 penunggang naga. Dengan cekatan, dia mengaktifkan sihirnya dan berhasil menjatuhkan 2 dari mereka. Tapi satu masih bertahan, dan orang itu memperkenalkan diri sambil beradu pedang dengan Seras. Aku Kisung, salah satu dari 5 kesatria naga.